Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kadulur-dulur di lembur juga baraya di kota wilujeng sonten menjelang malam ya. Kita ada di ketinggian 1200 di kebun kopi yang selalu kita kait-kaitan dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Lepas dari kepentingan, tujuan dan maksud, tetapi bahwa senyatanya bibit kopi yang ditanam para petani di ketinggian ini, Arabica jenisnya Sigara Utang, itu bantuan aspirasi Kang Deddy Mulyadi waktu beliau menjadi anggota DPR RI di Komisi 4 ya, yang membidangi pertanian. Mungkin ada yang penasaran ya, dan ini juga sekedar konten di mana saya sebentar lagi akan turun gunung, tetapi barusan menyaksikan warna langit yang cukup indah. Bahkan barusan ada sorot matahari yang segera terbenam di ufuk barat, dan kita menyebutnya senja, sehingga kemudian senja ini kadang menjadi pemandangan dan situasi atmosfer yang memberikan energi serta asumsi dan pandangan tersendiri bagi kejiwaan kita ya. Hal yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Kang Deddy Mulyadi itu ngopi? Apakah Kang Deddy Mulyadi itu merokok? Nah, ini kemudian yang tentu saja bagi sebagian besar ada yang penasaran, bahkan pernah ada yang bertanya apakah Kang Deddy Mulyadi itu ngopi ya. Pertama, walaupun ini bibit kopinya dari beliau, kita menyaksikan bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak terlalu suka ngopi, atau bahkan kalaupun ia ngopi itu hanya sekedar dan sesekali menyesap saja. Gayanya sih gaya tester ya, gaya cupping gitulah. Nah, seperti itu saja gitu, dan dia tentu tidak pakai gula karena Kang Deddy Mulyadi membiasakan hidup sehat dengan cara mengatur pola makan, dan apa yang ia makan tidak terlalu melibatkan karbohidrat ya. Nah, termasuk di dalam kopi juga, kalau kemudian kopinya pakai gula, dia tidak pakai itu gitu. Artinya beberapa kali memang kita menyaksikan Kang Deddy Mulyadi itu ngopi, tetapi kopinya tidak pakai gula gitu. Tapi juga tidak menjadi bagian dari rutinitas seperti bagaimana manusia pada umumnya ya, yang ngopi saban hari, bahkan sehari kadang habis 5 gelas kopi, cup kopinya kopi sasetan atau apapun lah itu ya. Tetapi bahwa saya melihat Kang Deddy Mulyadi tidak terlalu menjadikan kopi sebagai bagian dari proses menikmati hidup gitu. Dan kita saksikan sendiri Kang Deddy Mulyadi lebih banyak menikmati hidupnya dengan cara bergerak dan berjalan kaki, melawati, menyambangi satu daerah lain, satu kegiatan lain, melakukan banyak kegiatan di lapangan. Bahkan ia kan juga menyarankan bahwa kepada para pejabatnya untuk banyak bergerak dan berjalan kaki, tidak hanya duduk di kantor ataupun duduk di belakang meja. Nah, itu kemudian bisa jadi bahwa itulah cara Kang Deddy Mulyadi menikmati hidup gitu. Tidak seperti kita sebentar-sebentar agak pusing-pusing kepala, kita seduh kopi, atau orang-orang yang memang punya duit sebentar-sebentar nongkrong di rest area atau mampir ke kopi shop atau ke kafe-kafe. Mereka pesen berbagai macam racikan ramuan sajian kopi di kafe-kafe tersebut. Nah, kita tidak melihat itu ya. Adapun sesekali misalnya Kang Deddy Mulyadi terlihat minum kopi, itu jarang-jarang kita saksikan. Dan kalau Kang Deddy Mulyadi ngopi, itu kawenehan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah Kang Deddy Mulyadi merokok? Nah, ini juga
menjadi hal yang menarik ya. Saya melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bukan seorang perokok ya, tapi juga ada kalanya sesekali dan saya sendiri menyaksikan Kang Deddy Mulyadi itu menyesap rokok ya. Tetapi itu hampir jarang sekali, dan kalau dalam bahasa Sunda itu disebutnya kawenehan. Dan teman-teman mau tahu bagaimana caranya Kang Deddy Mulyadi merokok? Dia tidak menyesapnya sampai ke paru-paru ya, dia hanya menyesap paling sampai tenggorokan, lalu dia keluarkan tiup gitu, dan itu pun tidak sampai satu batang rokok itu terbakar penuh sampai habis sampai filternya ya, dan baru setengahnya gitulah, atau setengah batang, atau sepertiga batang dia sudah matiin. Dan konon kita pernah bertanya juga gitulah, bahwa dalam kondisi apa Kang Deddy Mulyadi merokok gitu. Ada yang berceloteh bahwa Kang Deddy Mulyadi kalau lagi bahagia dia merokok. Beda dengan kita semua ya. Kalau kita lagi stres, kalau kita lagi banyak pikiran, kalau kita lagi banyak masalah, justru kita merokok tidak berhenti-berhenti, tidak selesai-selesai. Nah, berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi, konon ini juga belum terverifikasi sih, hanya kita pernah mendapati sebuah diskusi ya jauh-jauh hari, ada sekitar 3 tahun yang lalu Kang Deddy Mulyadi menyaksikan sedang merokok, dan kita bertanya, ya merokoknya sekedar seperti itu ya, tidak disesap sampai ke dalam, dan itu pun dalam satu batangnya paling yang dibakar hanya sepertiganya saja. Jadi mungkin itu dua pertanyaan yang kadang orang iseng muncul gitu. Apakah Kang Deddy Mulyadi merokok? Apakah Kang Deddy Mulyadi ngopi? Jawabannya bahwa sesekali atau pernah lah Kang Deddy Mulyadi merokok, dan pernah Kang Deddy Mulyadi ngopi. Tetapi berbeda dengan kita semua motifnya. Kalau kita merokok dalam keadaan stres, kalau Kang Deddy Mulyadi merokok dalam keadaan bahagia. Lalu kalau lagi tidak bahagia berarti Kang Deddy tidak merokok. Tidak seperti itu juga logikanya. Hanya itu anggapan-anggapan atau sekedar guyon-guyon lah ya, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang muncul bisa diargumentasikan atau bisa dideskripsikan seperti itu. Begitu kira-kira dulur-dulur, kita sudah sore nih. Kita harus segera pulang, harus segera turun dari gunung nih. Udah sore, udah poek ya, udah malam nih. Nih udah malam sekali di hutan kita seperti ini. Ya, kita harus segera pulang. Terima kasih dulur-dulur, sehat-sehat. Sampurasun.